Ayo join lagi. Siapa tuh baru 1? Baru 2. Ayo gabung. 10 menit doang kok. 20 menit lagi kok. Kamu nggak akan pusing. Ya, Nugra sudah. Yang lain. Haura sudah. Michelle sudah. Aryo sudah bergabung lagi. Rich sudah bergabung lagi. Ayo yang lain mana? Pasko sudah. Naswa Sabina. Angelik. Cahaya udah. Kita lihat ya. Muhammad Ilham. Baru 14. Jangan pergi dulu. Masih 20 menit lagi kok. Habis ini pelajaran siapa, Kang? PKN Burina, Bu. Oh, PKN Burina. Apa tugasnya? Belum? Zoom apa lagi? Di Google Classroom, Bu. Oh, Google Class ya udah. Bu. Kalau Google Class kan kamu bisa sambil tiduran kan yang ngerjainnya ya. Kalau sekarang kan harus tampil sama Ibu, nggak mungkin lah kamu sambil tiduran. Tuh, lihat si Raka udah ngantuk. Baru 22, ayo. 10 lagi belum gabung. Oke. Berapa lagi nih? 9 lagi belum gabung. Sambil menunggu temanmu yang gabung ya. Kita mulai lagi ya. Ya. Sudah 23, 9 lagi. Oke ya. Oke, sama-sama. Belum, Mbak, yang tadi. Oke ya. Ada kronik catatan dari luar negeri, kata si Nugraheni, kata si Virus, tapi tidak pada waktu prasejarah, adanya waktu sejarah. Nah, ada kitab Ling Wai Tai Ta, ditulis oleh Cho Ku Fai. Di dalamnya terdapat cerita satu kerajaan besar di Nusantara berbasis agama Buddha. Dia nulisnya Si Li Fo Che. Ibu katanya Pa Ling Pong. Pasko, ini catatan ini dari negara mana, Pasko, kira-kira? Ling Wai Tai Ta, Cho Ku Fei, Si Li Fo Che. Kira-kira dari negara mana? China. Sip, China, betul Pasko. Ini dari China. Oke, Pasko, karena kamu tadi menjawab pertanyaan Ibu, sekarang jawab semua pertanyaan Ibu lagi ya. Terjemahkan ya. Pasko dan kawan-kawan Ilham, kita lihat. Ling Wai Tai Ta oleh Cho Ku Fei itu menceritakan abad ke-12 ada kerajaan besar. Itu seantero Nusantara sampai India, sampai Sri Lanka udah daerah kekuasaannya. Kerajaan ini bernama Si Li Fo Che. Ini kerajaan kita. Tapi orang Cina nggak bisa nyebutnya. Jadilah kerajaan bagus ini disebut dengan nama Si Li Fo Che. Apa itu? Kira-kira apa? Pasko dan kawan-kawan. Jadi tidak dibebani untuk Paskoto. Majapahit ya, Bu. Majapahit? Tadi ada ngomong apa? Sriwijaya, Bu. Sriwijaya, betul. Orang Cina nggak bisa nyebut Sri, jadilah Si. Wi, Li, Ja, Fo, Ya, Ce. Si, Li, Fo, Ce. Sayang ya, nama bagus jadi rusak. Sama-sama lagi. Ibu kotanya sama-sama lagi. Ibu kotanya Sriwijaya. Dia menyebutnya Palingpong. Mana itu Palingpong? Palembang. Pasko udah bisa menerjemahkan. Pasko dan kawan-kawan, rap. Dan kawan-kawan, terjemahkan lagi. Rajanya bernama, nih 10-7 pinter-pinter nih, udah bisa menerjemahkan bahasa Cina nih. Rajanya bernama Seli Culawuni Fumatiahua. Siapa dia? Ayo, siapa nama rajanya? Siliwangi. Itu Bu, apa Sri Jayanasa Bu gitu. Sri Jayanaga. Sri Jayanaga itu raja yang pertama ya. Itu abad ke-7. Ini kan abad ke-12. Oh, ada Bu raja besar, Balaputra Dewa. Oh, itu abad ke-9. Ini abad ke-12. Kamu waktu SMP nggak sampai penuh ya sejarah Sriwijaya ya? Iya, Bu. Pak tokoh Seli Culawuni Fumatiahua, Anissa. Siliwangi bukan, Bu? Siliwangi kan di Jawa Barat, gelis.
Siliwangi di Jawa Barat. Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya Tunggawarman itu ternyata setelah ini. Sanggrama. Di Sanggrama Wijaya, enggak, bukan. Nah, Kang, dekat padahal. Sebelum Sri Sanggrama. Sri Cudamani Warmadewa. Siapa yang ngomong? Kevin ya? Saya Bu. Malam. Pasko. Sri Cudamani. Malam, Bu. Ya, rap bener. Sri Sudamani Warma Dewa. Jadi Laseli Culawuni Puma Tia Hua. Betul, Rap? Ya, Bu. Pinter, Rap. Nah, jadi udah ketemu ya. Udah ketemu sama-sama ya. Liur ya. Ling Wai Taita Cokufaya menceritakan Sriwijaya, ibu kotanya Palembang. Nanti pindah ke Campi. Apa tuh Campi, Rap? Ibu belum dengar suaranya Gina. Apa itu Campi, Gina? Nanti katanya Palembang berubah ke Campi. Hai. Jambi. Jambi. Dengan rajanya Sri Sudamani Warma Dewa. Gampang ya belajar sejarah? Oke. Ling, Wai, Tai, Ta. Ko, Rap, Win. Bacanya Ling, Wai, Tai, Ta. Jangan ditekan I-nya. Ling, Wai, Tai, Ta. Jangan. Ling, Wai, Tai, Ta. Oke. Indonesia masuk zaman sejarah abad ke-5 dengan diketemukannya tulisan di Yupa. Apa tuh Yupa? Tempat menambatkan hewan ternak. Di mana ini? Di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nanti semester kedua kita menuju kerajaan-kerajaan Hindu ya. Nah, sekarang ini ilmu pendukung sejarah. Sayangnya kamu tidak menerjemahkan ya, hanya menulis ya. Sama-sama, nanti boleh kamu print ini. Sejarah sebagai ilmu ternyata tidak bisa berdiri sendiri, tapi didukung oleh ilmu lainnya. Ada paleografi. Apa itu? Ilmu yang mempelajari aksara, huruf kuno, hieroglif, kanji, hiragana, Jawa kuno, dipelajari oleh paleografi. Epigrafi, cara membaca prasastinya. Ya, nanti prasasti Tugu, prasasti Ciaruten, prasastinya di Mesir, itu dipelajari dalam epigrafi. Filologi, ilmu yang mempelajari bahasa kuno. Heraldik, ilmu yang mempelajari tentang lambang-lambang. Numismatik, ilmu yang mempelajari tentang uang kuno. Arkeolog, ilmu yang mempelajari tentang peninggalan purba kala. Paleontolog, ilmu yang mempelajari tentang sisa makhluk hidup atau fosil. Antropolog, ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan tadi ya, kebudayaan manusia. Oke. Untuk apa belajar sejarah? Untuk mengetahui peninggalan, untuk mengetahui perkembangan. Nah, sekarang kita samakan persepsi. Untuk apa kita belajar sejarah? Cicero menjawab. Dengarkan, minggu lalu ibu nyapa kalian. Di bawah WA ibu ada kata-kata historia vitae magistra. Itu adalah bahasa bagus untuk orang-orang sejarah. Nah, ini tanyakan, untuk apa belajar sejarah? Cicero menjawab. Sejarah dipelajari, historia vitae magistra. Historia sejarah, vitae hidup, magistra guru. Jadi artinya? Gin? Artinya Gin? Kamu terjemahkan Gin. Apa arti sejarah? Sejarah? Sejarah adalah guru kehidupan. Pinter. Udah cantik, pinter lagi. Sejarah adalah guru kehidupan. Kita tidak akan mengulangi kesalahan lagi karena kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari masa lalu. IPA 7. Kamu orang IPA. Kadang kamu, semoga enggak kamu, kadang orang IPA itu sinis terhadap orang-orang IPS, terutama sejarah. Mereka ngomong, masa lalu udah biarlah berlalu. Salah, karena kehidupan kamu asalnya dari masa lalu. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan karena kamu belajar dari masa lalu. Jadi salah kalau ada yang ngomong bahwa
Masa lalu biarlah berlalu. Itu ya. Nah, sejarah juga punya manfaat. Manfaat edukatif, memberi pelajaran. Edukatif, edukasi, memberi pembelajaran. Aryo, mau jalan-jalan. Nah, karena udah masa begini nih. Akhirnya Aryo menggunakan apa yang harus dipakai. Itu adalah edukatif. Supaya tidak tertular, saya harus menggunakan protokol kesehatan. Pembelajaran kan ya? Kemudian tadi si Ilham, waktu SMP terlambat terus di jam pertama. Pas jam matematika, nggak boleh masuk oleh gurunya. Ilham rugi. Akhirnya Ilham ngomong, saya nggak akan terlambat lagi. Nah, di situ ada edukatif, ada pembelajaran. Ternyata kalau saya terlambat, saya rugi. Paham ya? Nah, saya nggak belajar, malas. Kamu nggak naik kelas. Wah, ternyata kalau nggak belajar, nggak naik kelas. Ada edukasi. Saya harus belajar supaya saya naik kelas. Itulah manfaat sejarah secara edukatif. Nah, ternyata ada juga guna instruktur. Bagaimana caranya menyupir mobil, nah itu bagaimana menggunakan senjata, bagaimana membuat perahu, bagaimana cara itu diinstruktif. Ini kadang untuk pelajar nggak digunakan, ini saja langsung. Sejarah juga berguna inspiratif. Apa itu? Memberikan inspirasi. Contoh, ketika kamu melihat Jenderal Sudirman, badannya kurus, karena dalam keadaan sakit, tapi semangatnya berkobar-kobar untuk memperjuangkan Indonesia. Nah, akhirnya kamu berpikir, saya kalau besar mau setangguh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memberikan inspirasi. Kemudian Pak Jokowi. Saya kalau jadi presiden nanti insya Allah saya mau sabar Jokowi. Jokowi ini memberikan inspirasi bagi kamu supaya hidupnya sabar. Dilecehkan, diomong, jalan terus. Pokoknya menebar kedamaian, menebar pembangunan. Itu. Nggak usah jauh-jauh yang di TV. Kamu ngelihat Jin, ibu kamu begitu sabarnya ke kamu. Tiap pagi kamu morotin uangnya 1 juta, 1 juta. Dikasih juga dengan senyum. Nah, akhirnya Gina berpikir, nanti kalau sudah besar saya juga mau seperti ibu saya. Asih ke anak-anaknya, memberi ke anak-anaknya dengan sabar, nggak pernah marah. Jadi itu menginspirasi. Jadi nggak usah orang luar saja, orang rumah pun bisa dijadikan inspirasi. Sejarah juga guna rekreatif. Apa itu? Untuk kesenangan. Ketika belajar sejarah di rumah, bosan ngelihat ibu, dengerin suara ibu, nah pergilah nanti kalau pandemi sudah berakhir ke museum. Di sana kamu akan hadir seolah-olah hadir pada waktu kejadian yang digambarkan di museum tersebut. Ke museum geologi, ada dinosaurus. Wah, kamu seolah-olah hidup pada zaman Mesozoikum. Kamu baca novel sejarah, kamu nangis di situ, kamu tertawa di situ, kamu merasa senang karena sejarah dibuat novel. Kamu melihat film sejarah, seolah-olah kamu ada di dalamnya, turut serta di dalamnya. Ternyata sejarah pun bisa membuat senang kamu. Itu dikenal dengan nama nilai guna rekreatif. Oke. Masih lumayan 6 menit lagi. Kamu boleh bertanya. Tadi pembelajaran tadi ini baru piringnya ya. Tapi alhamdulillah 10-7 banyak omong, banyak ngasih masukan ke ibu. Oke, sambil kamu memikirkan apa yang akan ditanya, begini. Deden, kamu jadi pemimpinnya ya. Ini Den. Dulu ada gangguan. Bentar, ada gangguan. Nah, ibu punya nilai minimal. Pelajaran sejarah punya nilai minimal. KKM nasional 65. Kamu dengan angka 65 boleh naik. Tapi untuk sekolah kita 77. Supaya apa? Supaya kamu nanti mudah masuk perguruan tinggi dengan cara undangan. 77. Nah, untuk sejarah kira-kira mau berapa?
Den, perwakilan Den. Mau berapa Den? Sok, kepala suku dulu yang ngomong. Mau berapa? Nih, 65, 77. Sejarah berada di mana? Di tengah-tengah sih sebenarnya Bu. Sejarah Gimana? nggak terlalu. Sebenarnya Jangan? kalau misalkan sejarah tuh nggak terlalu apa ya? Dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Enggak, sip. Jadi kalau gitu? Kalau antara 70 sampai 73 Bu kalau dari saya. Kamu Nilai mah kakak. kan gampang. Kenapa jadi 73? Hai, IPA 7. Oh iya, ada 7. Berapa? Dengarkan dulu, 75 aja Ibu. deh, Bu. Den, tar dulu, Ibu bicara dulu, Den. Ya, Bu. Dengarkan, Den. Kemarin Ya, Bu. kita sudah tawar-menawar dengan 10 IPA 5 yang diajar Ibu ya. 10 IPA 5 udah diajar, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 dan sekarang 10 IPA 7. Nanti IPA 6 belum dapat tawaran. Ibu tawarkan begini, supaya rapot kamu bagus tuh di pelajaran sejarah, biarinlah matematika 90 mah nggak apa-apa. Biarinlah kimia 90. Gimana kalau sejarah 95 aja? Bisa? KKM kita 95, bagus kan di rapot 95, jadi nanti kalau nilaimu 94, tetap aja ke Ibu harus nilainya 95, itu remedial. Gimana Jidan? Bisa nggak 95? Bagus kan di rapot? Terlalu berat? Jangan, Bu. Jangan. Berapa tuh kalau jangan? 9. Turun 92, Bu. Kan 92,5 deh, kalau nggak 93. Nggak, Bu, sejarahnya saya nggak pernah 90, Bu. 85, Bu. 85 aja ya? Udah 85 bener ya, deal ya? Deal? 80, Bu. Ih, kamu nawar terus. Jadi berapa maunya 80 aja? 80 ya? 80, Oke. Kamu sudah janji 80. Ibu nggak mau ketika kita ulangan, nilai kamu hanya dapat 75. Nggak kaci, karena kamu sudah sanggup 80. Bisa ya? 80 doang loh. Tanyakan, ada yang punya kakak di kelas 12, tanyakan ke mereka. Mereka itu 90. Harus berani. Supaya nanti nilai rapotnya itu bagus, dilihat anak cucu kamu tuh bagus. Jadi 80 ya. Nanti kalau ketemu kelas 2, 85. Kalau ketemu kelas 3, 90. Jadi bertingkat terus ya. Insya Allah senam PTN tuh terundang kalau umpamanya naik terus. Oke. Deal 80. Boleh. Kita sudah punya nilai 80. Oke. Ibu kasih waktu tuh, masih 2 menit lagi. Siapa yang mau bertanya tentang materi tadi? Tentang sejarah, tentang prasejarah, tentang protosejarah, tentang nenek moyangmu, itu nggak usah jadi persoalan. Nanti Ibu akan buatkan lembaran, kolom di Google Class. Jadi kamu tinggal menulis di situ. Minggu depan kita nggak Zoom dulu ya. Karena sudah banyak yang protes, aduh kuota saya habis langsung Zoom sehari 3 kali. Ya udah deh, kita 2 minggu sekali aja Zoom ya. Jadi nggak memberatkan kamu. Apa masih terlalu berat? Gimana IPA 7? Terlalu berat nggak kalau 2 minggu sekali? Apa mau 3 minggu sekali? Apa, Bu? Nggak apa-apa ya? Ibu nggak apa-apa. Iya, karena gini, kalau sejarah nggak ngomong, nggak bisa. Kalau hanya tugas-tugas, waduh kamu nggak terbuka. 2 minggu sekali aja ya. Kalau terus-terusannya kamu juga kasihan, ya udahlah 2 minggu sekali. Jadi minggu depan kita Google Class, minggu depannya kita ketemu lagi. Jadi minggu depan kita berpikir sejarah dan kita ketemu dinosaurus untuk minggu depan. Kita lihat zaman geologi. Oke. Ayo bertanya. 1 menit lagi. Udah jelas? Nggak ada yang susah ya? Enggak kan ya? Ibu ngomong nggak terlalu cepat kan ya? Apa kecepatan? Enggak, Bu. Enggak ya? Pas ya, nggak terlalu cepat. Oke. Ya udah Neng. Karena waktu kita juga sudah habis. Kamu sudah ngisi daftar hadir semua ya? Jangan sampai kamu ikut Zoom, tapi nggak nulis daftar hadir. Oke. Sampai minggu depan kita ketemu di Google Class. Nanti kamu boleh lihat-lihat di Google Class. Kamu boleh lihat apa yang harus kamu kerjakan. Di situ sudah ada TTS, teka-teki sejarah.
boleh kamu pelajari dulu sekarang, lihat-lihat. Tapi kamu kerjakannya, kamu interaktifnya minggu depan. Jadi minggu depan kamu pas pelajaran sejarah nggak nganggur. Jadi minggu depan Ibu pandu kamu. Ada pertanyaan yang sulit, boleh bertanya di minggu depan. Sekarang boleh kamu lihat-lihat dulu. Ya, IPA 7. Jadi kalau kamu mau keluar, silakan, tapi tetap dalam protokol kesehatan. Nanti kamu disuruh ibu kamu ke warung, nggak boleh sama Bu Yuni. Wah, gawat. Ya, ini boleh, tapi tetap 3M tetap dijaga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih, Bunda nunggu-nunggu nih. Assalamualaikum. Nanti kalau umpamanya kamu di, yuk, Waalaikumsalam. yuk, kalau umpamanya kamu ingin ingat-ingat tadi Bu Yuni ngomong apa ya, di Google Class rekaman tuh ada. Siapa tahu kamu ingin mengkaji ulang apa ya yang tadi, karena nanti ulangan itu apa yang Ibu sebutkan itu akan ditanyakan dalam ulangan. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang tidak tercatat itu di pelajaran sejarah. Oke, terima kasih kamu sudah hadir, sehat selalu. Semoga nilai 80 bahkan lebih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam ke Bapak Ibumu. Waalaikumsalam Ibu. Makasih Ibu. Sama-sama, sehat selalu, sama-sama. Amin. Makasih, Ibu Bu. juga Bu. Yuk, persiapkan pelajaran berikutnya. Ya Bu. Nah, Arisanti, salam ke Pak Rudito, ke Bu Wiji. Ketawa. Dadah. Udah kelihatan semua. Dadah.